Selamat pagi, shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat pagi hari ini yaitu jangan terkena meterai antikristus. Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-16 sampai 18. Dan ia, yaitu nabi palsu, menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Nah, di sini Tuhan mengungkapkan apa yang akan terjadi pada zaman antikris, yaitu oleh antikristus setiap manusia di dunia ini tidak boleh membeli atau menjual kecuali yang telah mendapatkan tanda atau meterai pada dahi dan tangan kanannya. Jadi berarti antikristus itu akan menguasai ekonomi dunia ini. Sehingga setiap orang dimeteraikan dengan meterai antikristus itu. Dan seringkali yang kita simpulkan, meterai itu berupa mikrochip atau biochip yang ditanam di dahi dan di tangan kanannya. Padahal sebenarnya meterai antikristus itu adalah roh Mamon. Kalau Tuhan memeteraikan miliknya dengan Roh Kudus, maka itu ditiru oleh antikristus. Antikristus juga akan memeteraikan miliknya dengan roh Mamon. Dan itu sudah terjadi sekarang ini. Ya, roh Mamon sedang bekerja di seluruh dunia ini. Roh Mamon adalah roh jahat setan yang bekerja pada pikiran dan hati manusia agar manusia mengejar kekayaannya, cinta kepada uang. Dan cinta uang, cinta kekayaan itu akar dari segala kejahatan. Peperangan-peperangan yang terjadi di dunia ini sebenarnya masalah mamon. Masalah rebutan, kekayaan-kekayaan, hasil tambang, dan sebagainya. Sehingga terjadi peperangan, proksi. Ya, bangsa-bangsa diadu domba. Sebenarnya maksudnya yaitu merampas kekayaan-kekayaan yang ada di negara itu. Itulah roh Mamon. Di masa pandemi COVID-19 ini, semua orang menghadapi masalah ekonomi. Dari orang yang kaya sampai yang miskin. Jangan sampai kita ini kemudian meninggalkan Tuhan. Meninggalkan firman, tidak pernah lagi memikir-mikirkan tentang Tuhan perkara yang di atas. Tidak pernah lagi menghargai firman Allah. Memikirkan, merenungkan, dan menghayati firman Allah. Karena disibukkan oleh mengejar mamon, kekayaan. Kalau demikian, maka orang itu sudah terkena meterai antikristus di dalam pikirannya, yaitu jiwanya,
sudah dikuasai roh Mamon. Sehingga tangannya, perbuatannya setiap hari hanya digunakan untuk mengejar Mamon. Jika demikian, maka orang itu sebenarnya sudah diikat oleh roh Mamon, dan nanti kalau antikris muncul, dia akan menyembah antikristus dan menyangkal Kristus. Sebab itu jangan sampai kita tertipu oleh roh Mamon. Kita harus percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman. Maka Tuhan akan mencukupkan roti makanan kita dan air untuk minuman kita. Dan bahkan menjaga kita dari malapetaka yang menimpa dunia ini. Mari kita makin merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Berdoa dalam roh dan kebenaran. Minta kekuatan supaya kita ini dapat melakukan dan mentaati logos dan rema. Sehingga kita benar-benar dapat hidup dalam janji-janji Allah yang menjanjikan berkat-berkat untuk kita. Bukan saja berkat untuk semasa kita hidup di dunia ini, tapi berkat untuk kekekalan. Itu yang harus kita pikirkan. Sejauh mana kemuliaan kita dalam kekekalan ditentukan kehidupan rohani kita semasa kita hidup di dunia sekarang ini. Mari kita berdoa. Puji Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Haleluya, jangan sampai kami tertipu oleh roh Mamon yang sekarang sedang berusaha menguasai setiap jiwa dan pikiran serta perbuatan manusia yang hidupnya hanya digunakan untuk mengejar Mamon. Jangan sampai kami menjadi cinta kepada kekayaan, karena akan mengakibatkan akar dari segala kejahatan tumbuh dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu, haleluya, supaya kami dimeteraikan dengan Roh Kudus dan benar-benar menjadi milik Kristus. Dengan bukti bahwa kami mengasihi Engkau karena kami menaati logos dan rema firman Allah itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak, Ibu dan Saudara sekalian. Tuhan memberkati dan memelihara kita. Segala kebutuhan kita, rohani dan jasmani, akan dicukupkan oleh Tuhan. Puji Tuhan.